Shalom segenap rekan-rekan yang saya kasihi. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara. Kesempatan pada pagi hari ini kita akan melihat pembacaan dari kitab Amos pasal 7-9. Namun saya akan sampaikan pasal 7 saja dan tidak secara keseluruhan, hanya 9 ayat di sana. Baik saudara, saya awali dengan penglihatan pertama yang datang kepada Amos. Penglihatan pertama itu adalah belalang, ayat 1, 2, dan 3 di sana saudara. Tuhan perlihatkan kepadanya, dan pada waktu Amos mendapati penglihatan itu yang terjadi kepada bangsa Israel, maka Amos tidak tinggal diam. Amos berseru, berdoa, Amos bersyafaat, Amos berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan mendapati Amos berseru demikian rupa, maka Tuhan menyesal dan Tuhan tidak jadi melakukannya kepada Israel, bangsa yang dikasihinya. Luar biasa saudara. Hatinya diliputi dengan kasih, seperti Bapa, kasih Bapa kepada anak-anaknya. Demikian besar cintanya Amos kepada bangsa Israel, sekalipun bangsa itu dikatakan bangsa yang tegar tengkuk dan selalu berbantah kepada Tuhan. Namun demikian, Amos mewakili bangsanya di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga mendapati spirit atau semangat iman seperti itu dalam kehidupan pelayan-pelayan hamba Tuhan di GSJ, khususnya di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, berikutnya penglihatan yang kedua, saudara. Penglihatan kedua datang kepada Amos, yaitu api, saudara. Ayat yang keempat, 5, dan 6, saudara. Tampak Tuhan memanggil api untuk melakukan hukuman kepada Israel. Dan pada waktu Amos melihat, Amos kembali berseru, berdoa, minta Tuhan jangan terjadi, jangan Tuhan. Bagaimana Ayub dapat bertahan, bagaimana Yakub dapat bertahan Tuhan. Maka Tuhan tidak jadi melakukannya. Ketika Amos memohon kasih sayang Tuhan, dan Tuhan itu mendengarnya. Demikian saudara. Bukankah kita tahu juga bahwa di perjanjian lama seorang bernama Abraham juga melakukan hal yang sama kepada Lot dan keluarganya. Apapun juga pilihan Lot dalam hidupnya, namun Abraham tetap sayang. Jangan ada satu jiwa pun juga yang binasa, jangan ada satu keluarga yang terhilang. Dia tidak mau. Demikian juga dengan Tuhan, dengan Amos. Dia tidak mau ada satu dari kumpulan anak-anak Tuhan yang terhilang dan binasa. Saudara, menarik sekali dua penglihatan yang datang dan bagaimana reaksi tanggapan Amos kepada Tuhan setelah mendapati semua yang dilakukan Tuhan kepada mereka. Sekarang saudara, kita akan melihat apa yang tertulis pada penglihatan berikutnya, penglihatan ketiga, yaitu tali sifat, ayat ke-7, 8, dan 9. Apa yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi, saudara. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, mengikuti ayat-ayat berikutnya dari ayat 7, 8, 9, dan seterusnya, saya tidak mendapati bagaimana Amos berdoa syafaat mohon belas kasihan Tuhan pada penglihatan yang ketiga ini. Mengapa saudara? Padahal dua penglihatan pertama Amos sampai berdoa syafaat mohon, tapi penglihatan yang ketiga ini Amos sama sekali tidak berdoa syafaat. Tentu ada satu kebenaran bahwa setelah saya ikuti ayat ini, saya dapati bahwa karena bangsa itu telah ditimbang dan didapati terlalu ringan, saudara. Terlalu ringan. Tuhan juga tentunya, bila Tuhan menyurati kita dengan Amos 7, 8, dan 9, apakah itu hanya berlaku untuk Israel pada waktu yang lampau? Apakah
Tuhan tidak akan melakukan kepada Israel pada masa kini, kepada para pemimpinnya seperti Amos, kepada umatnya seperti Israel pada waktu yang lampau? Tentu saudara, saya percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan keadilannya, bahwa kalau Tuhan melakukannya kepada Israel pada waktu yang lampau, Tuhan juga akan melakukannya kepada orang-orang percaya, pemimpin-pemimpin umat pada masa saat ini. Tentunya kepada kita saudara, tentunya kepada semua hamba Tuhan, termasuk saya saudara. Tuhan akan menimbang kita semua hamba Tuhan. Saya kutip dari kitab Amsal 21 ayat 2 mengatakan seperti ini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Mungkin saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan sudah pada tracknya yang benar, sudah pada jalur yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu menurut pandangan atau pengertian saya. Tapi Tuhan selalu menguji ya nih. Nah, bagaimana Tuhan mengukurnya? Tali sifat, tali sifat. Saya juga ingat pada masa yang perjanjian lama, seorang bernama Daniel pada masa pembuangan, ada seorang raja yang bertahta di sana, itu Raja Belshazzar. Raja Belshazzar ini raja yang tidak merendahkan diri, padahal dia tahu semuanya. Dia meninggikan diri di hadapan Allah, pemilik surga dan bumi ini, saudara, pemilik kehidupan. Dan pada satu ketika, saudara, ada penglihatan yang datang pada waktu raja dengan semua pembesarnya sedang makan minum, dan ada tangan, punggung tangan yang sedang menulis di dinding, dan tulisannya itu berbunyi mene mene tekel ufarsin. Tekel yang artinya tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan, saudara, terlalu ringan. Tuhan juga menilai, Tuhan akan menilai kita menurut ukurannya, saudara. Penilaian Tuhan itu selalu tepat, saudara. Karena itu biarlah kiranya pada waktu bila perkara ini datang kepada kita, saudara, bila hal tekel tekel ini dinyatakan kepada kita, biarlah kiranya Tuhan mendapati kita benar di hadapan Tuhan. Inilah ketiga bagian yang dituliskan kita hamba. Hai hamba-hambanya, baiklah kita datang kepada Tuhan memohonkan anugerah kasih sayangnya, agar supaya bila kita sudah keluar jalur, kita kembali ya. Apabila kita mulai melenceng ke kanan ke kiri, apabila kita mulai kasih yang ada dalam hidup kita dan pelayanan kita itu mulai pudar, kita mulai kompromi, kasih yang kepada yang satu, kurang kasih kepada yang lain, maka janganlah kita harus memiliki kasih yang kudus, kasih yang sejati seperti Bapa mengasihi kita semua. Biarlah kiranya bila hal ini datang atas kita bisa didapati Tuhan, dan Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mari masuk, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang saya kasih, pedoman firman Tuhan agar kita kembali kepada panggilan kita semula, dan biar kiranya Tuhan mendapati semua yang dikerjakan dari awal sampai akhir kehidupan kita membawa harum kemuliaan bagi nama Tuhan saya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memanggil kita, memilih untuk melayani Dia. Haleluya, puji Tuhan. Amin.